Saudara-saudaraku, banyak hal yang harus kita renungi dalam hidup ini selain kenikmatan. Betapapun hakikatnya semua kehidupan ini adalah kenikmatan. Kenikmatan tidak akan pernah menjadi lebih baik, tidak akan pernah menjadi lebih sempurna kalau di dalamnya tidak ada ungkapan syukur. Dengan kalimat inilah kemudian kenikmatan menjadi bermakna. Dengan kalimat inilah kemudian nilai-nilai kehidupan menjadi lebih berguna. Dan subhanallah, syukur selain mampu merubah kehidupan menjadi lebih baik, akan mampu mendatangkan ketenangan di dalam diri. Dan bahkan syukur mampu menjadikan kita hamba-hamba yang menerima segala ketetapan Allah dalam bentuk apapun kepada kita. Saat kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah. Saat kita mendapatkan ujian, kita bersabar atas takdir Allah. Inilah sebuah nilai yang sesungguhnya harus menjadi fragmen hidup dalam setiap langkah kehidupan dan gerak kita. Karena dalam perjalanan waktu, dalam berbagai rutinitas dan aktivitas, kita senantiasa menemukan berbagai masalah-masalah yang seringkali membuat kita jemu untuk melaksanakannya, yang seringkali membuat kita lelah untuk memikirkannya, yang seringkali membuat kita merasa monoton dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupannya. Oleh karenanya, setiap gerak langkah kaki kita, setiap ungkapan yang keluar dari lisan kita, setiap apapun yang terpandang lewat mata kita, seharusnya selalu menjadi perenungan, selalu menjadi bagian dari inspirasi kehidupan, agar dapat kita jadikan ibrah untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk kebaikan orang-orang terdekat kita, untuk kebaikan masyarakat kita, untuk kebaikan negara kita. Dan yang lebih penting lagi, kehidupan harus sejalan sesuai dengan kebaikan agama kita, yakni Islam. Sahabat, tidak mudah memang menjadi orang yang bersyukur, sebagaimana tidak mudah menjadi orang yang bersabar. Dua kalimat ini betapa mudah kita ucapkan. Dua kalimat ini betapa sering kita katakan. Tetapi seseringkah kita melaksanakan tingkat kesabaran sebagaimana seringnya kita bersyukur? Tentu saja tidak. Jarang sekali orang yang selalu mengingat makna ini. Dan bahkan dalam gerak kehidupan, ketika kita menemukan begitu banyak problem, justru yang terjadi bukan rasa syukur yang muncul. Yang terjadi bukan sikap sabar yang datang, tetapi kita memperlihatkan tingkat emosi yang kadang-kadang tak mampu kita kendalikan. Kadang-kadang kemarahan justru jauh lebih dominan daripada kesabaran yang kita perlihatkan. Dan bahkan kadang-kadang ketidaksyukuran ini, ketidaksabaran ini, selain mendatangkan emosional yang tidak kita kendalikan, akan mampu menghadirkan suasana hati yang menjadikan kehidupan menjadi tidak nyaman. Lahirlah dari ketidaksyukuran itu kebencian akan keadaan. Lahirlah sesuatu yang terkait dengan ketidaksabaran, tidak mau menerima kenyataan. Sahabat, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita tidak bisa memilih sesuatu, kecuali kita harus memaksakan diri kita untuk menerima pilihan Allah. Alangkah indahnya jika saja kita mampu memilih, dan kita selalu berada pada apa yang kita pilih. Anda ingin kaya? Kita ingin cantik? Kita ingin populer? Dan keinginan-keinginan itu alangkah baiknya, alangkah indahnya jika terwujud secara nyata. Tetapi ternyata dalam kehidupan ini apa yang kita pilih tidak selalu sejalan apa yang kita inginkan. Atau bahkan kenyataan yang kita pilih ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Siapa yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin cantik? Siapa yang tidak ingin populer? Siapa yang tidak ingin
memiliki berbagai perbendaharaan kehidupan dunia. Sehingga dengan semuanya itu kita dapat melakukan aktivitas. Saat kita ingin makan yang lezat, kita langsung mendapatkannya. Saat kita ingin menduduki tempat yang mewah, kita langsung mendapatkannya. Tapi keinginan itu seringkali tertolak atau bahkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Karena memang lagi-lagi bahwa keinginan kita harus sejalan dengan keinginan Allah kepada kita. Dan seringkali memang tidak terlihat sama antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Apa yang terkait dengan apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah tentukan, belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu juga apa yang kita jalankan, belum tentu sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan. Yang terbaik adalah bagaimana kita mampu menghadirkan sebuah keadaan yang selalu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dan nurani kita membenarkan. Itulah kehidupan. Sahabat yang budiman, terkait dengan kenikmatan yang telah Allah datangkan kepada kita, sungguh kalau kita ukur, rasanya masih sangat amat banyak kenikmatan itu yang belum kita syukuri. Kalau kita mau bandingkan dengan rasa syukur kita dengan kufur kita kepada Allah, maka kita akan temukan ternyata sangat amat tidak sebanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dengan apa yang kita syukuri dalam setiap pemberian yang kita dapati. Sungguh, ternyata kebanyakan kita memang sangat amat zalim, bergelimang kenikmatan yang datang dari Allah, tetapi kita tidak mensyukurinya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat amat banyak. Semuanya bahkan mencakup aspek lahiriah dan juga mungkin aspek batiniah. Bahkan kadang-kadang kita mendapatkan keduanya. Berbagai macam kenikmatan mengingatkan kita akan nikmat-nikmat yang sudah kita lewati, yang sudah kita rasakan. Saking begitu banyaknya kenikmatan yang Allah datangkan dan kita tidak mensyukurinya, bahkan cenderung lupa. Dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali Allah mengungkapkan kalimat yang bernada mengingatkan kita, yang bernada menyadarkan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Subhanallah. Sahabat, bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang bersih diri, bagi orang-orang yang memahami hakikat kehidupan ini, tidak harus 31 kali Allah mengungkapkan, satu kali saja sudah mengerti. Tapi manusia memanglah manusia yang kepongahannya, kejolimannya, keangkuhannya seringkali melewati batas kemampuannya. Sampai kemudian Allah mengucapkan 31 kali ungkapan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan, hai manusia? Mari malam ini sejenak kita tadabburi ayat yang pendek ini, tetapi syarat makna dan dalam kandungannya. Renungkan, tadabburi ayatnya. Sungguh Allah telah memberikan kita kenikmatan yang tidak sedikit, dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghitungnya. Sahabat, Allah merinci begitu jelas tentang kenikmatan itu. Dimulai bagaimana Allah memberikan keindahan hidup, memperlihatkan keindahan asma-asmanya kepada kita. Dialah zat yang maha pemurah, Ar-Rahman. Dialah yang mengajarkan Al-Quran sebagai panduan. Dialah yang menciptakan manusia. Dan Allah juga yang mengajari kita pandai berkata-kata. Dialah yang menciptakan makhluk dengan penuh keseimbangan. Lihat matahari, rembulan, bintang-bintang. Kerlap-kerlipnya dengan pesona yang sangat indah, tak mampu kita lukiskan dengan kemampuan kita.
Dialah Allah yang menciptakan bumi, yang menciptakan daratan, yang menciptakan lautan. Dan tidak cukup dengan itu Allah menghadirkan apa yang terdapat di dalamnya. Allah isi bumi ini dengan segala kenikmatan. Allah isi daratan ini dengan segala kenikmatan. Allah isi lautan itu dengan segala kenikmatan. Tentu kita bertanya, untuk apa Allah menciptakan lautan? Dan kemudian Allah tebarkan ikan-ikan warna-warni dengan berbagai macam karakter dan coraknya. Untuk apa Allah menciptakan daratan? Dan kemudian Allah tumbuhkan buah-buahan. Untuk apa Allah menciptakan bumi ini dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya? Semuanya untuk manusia. Untuk manusia, untuk diri kita. Jadi kalau kita merasa sebagai manusia, maka lihatlah, jangankan kenikmatan yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di bumi ini, yang ada di dalam diri kita sendiri pun sangat amat luar biasa. Karenanya seseorang yang menyadari tentang hakikat dirinya, mengenal dirinya, maka insya Allah pengenalan terhadap dirinya itu akan membuat dirinya sadar untuk mengenal siapa yang menciptakan dirinya. Sahabat, barang siapa yang mengenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, dia akan mengenal Allah Tuhannya. Jadi sadarilah bahwa semua yang Allah ciptakan ini untuk kita manusia. Bahkan kita diciptakan oleh Allah dari bahan baku yang paling baik, untuk dijadikan makhluk yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Subhanallah. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan kita bahwa dunia dengan segala isinya ini tidaklah kekal. Dunia ini hanyalah persinggahan sebentar dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Semuanya akan berakhir. Kematian akan datang, yang merupakan pintu awal dan gerbang akhirat. Jadi dia bukan akhir dari segalanya, tetapi dia adalah awal dari sebuah kehidupan yang kekal dan abadi. Di dunia ini kita hanya sebagai sarana, wasilah. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan mengikuti segala aturan main yang telah Allah tetapkan, ataukah kita menjadi hamba-hamba yang kufur? Cinta kita kepada dunia menterlenakan diri kita. Cinta kita kepada harta melupakan sesuatu yang paling penting dalam setiap kehidupan seorang hamba. Setinggi apapun dunia kita cintai, sebanyak apapun dia kita kumpulkan, kelak tak akan pernah bisa membantu kita sekecil apapun. Kecuali jika semuanya itu kita jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan pada akhirnya nanti semuanya itu menjadi tidak bermakna. Semuanya berakhir. Semuanya tidak kekal. Hanya Allah lah yang kekal. Selain dunia ada alam lain, tempat di mana kita kelak akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan, yakni akhirat. Dan Allah telah menyiapkan dua tempat bagi dua kelompok manusia. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang kedua adalah orang-orang yang mukmin. Surga dengan segala bentuk kenikmatannya, dan neraka dengan segala bentuk kengeriannya. Allahu Akbar. Mari kembali kita renungkan, sahabat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Nauzubillah. Saudara-saudaraku, bicara tentang nikmat, rasanya malu kita kepada Allah. Saat ini ketika kita menjadi seorang ayah dari anak-anak kita, kita menjadi seorang istri dari suami,
Atau kita menjadi seorang suami dari istri-istri kita. Saat ini ketika kita menjadi seorang kakek dari cucu-cucu kita, lihatlah betapa banyak perubahan yang telah terjadi dalam diri kita selama kita hidup. Dari mulai awal kita dilahirkan sampai kemudian kita merangkak menjadi seorang anak, menjadi seorang remaja, menjadi seorang yang dewasa, dan pada akhirnya kita tua. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? Agar kamu bersyukur. Sahabat, tidakkah ayat ini menggugah hati kita, menggugah nurani kita, menggugah kesadaran kita? Kalau sampai detik malam ini ternyata kita belum bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah, kalau sampai detik ini dengan segala kenikmatan yang sudah kita rasa, kehidupan yang sudah kita punya, keturunan, istri, suami, rumah, ternyata kita belum juga menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Siapakah diri kita? Mari kita renungkan. Betapa Allah menciptakan kita pandangan, sehingga dengannya kita bisa melihat keindahan. Allah menciptakan kita pendengaran, sehingga Allah memberikan kita kemampuan untuk mendengar. Pernahkah kita bayangkan seandainya kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan buta, tak melihat? Seluruh apapun yang ada di hadapan kita adalah sama, gelap. Bagaimana mungkin kita bisa menceritakan tentang sebuah keindahan warna saat mata kita tak melihat? Renungkan ini. Atau bagaimana jadinya jika manusia hidup di dunia dalam keadaan buta dan tuli?